Kita masuk Hikam Ibn Athaillah As-Sakandari. Qala Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, nafa'na Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidatihi fid dharaini amin. Sampai kepada hikmah yang ke-152. Subhana man, maha suci zat yang lam yaj'alid dalila, maha suci zat yang tidak menjadikan petunjuk untuk mengetahui ala awliyaihi, mengetahui walinya, illa min haitsu dalilu alaihi, kecuali dengan petunjuk untuk kenal Allah. Alam yusil ilaihim, dan tidak menyampaikan kenal kepada wali-waliullah, illa man arada ayyusilahum ilaihi, kecuali apa yang Allah kehendaki untuk menyampaikan, mengenalkan wali-walinya kepada orang tersebut. Kita membahas dulu tentang bagaimana kita mengenal Allah untuk dasarnya. Sebab apa? Kalau ingin kenal waliullah, maka caranya seperti mengenal Allah. Maha suci Allah yang telah menjadikan cara untuk kenal walinya adalah seperti cara untuk mengenal Allah. Maka yang perlu kita pelajari dulu bagaimana cara mengenal Allah. Kita tidak melihat Allah, maka Allah adalah batin kalau kita lihat dengan mata zahir kita. Tapi lihat, Allah sangat zahir kalau kita melihat dengan mata batin kita. Jadi kalau melihat dengan hatinya, orang kenal Allah sangat zahir. Tapi kalau dengan mata kita batin, tidak bisa, kita tidak bisa melihat Allah. Nah, bagaimana kita bisa mengenal Allah? Kita bisa mengenal Allah adalah dengan hijabnya. Ad-dunya hijab. Makanya orang melihat gunung, bintang, rembulan, matahari, bagi ahli ma'rifah yang sudah kenal Allah, bukan kelihatan matahari. Justru di saat melihat itu semuanya, yang kelihatan adalah Allah, karena itu adalah keagungan ciptaan Allah. Sehingga dikatakan, ma nadhartu fi syai'in illa wa ra'aitullaha fihi. Aku tidak melihat sesuatu kecuali aku melihat Allah di dalamnya. Bukan berarti Allah tinggal di dalam, maksudnya aku melihat Allah, tembus melihat apapun Allah. Nah ini, jadi dunia ini tidak akan menjadi hijab. Dan memang Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa dilihat oleh mata. Sehingga bagi sebagian orang, Allah ini, sebagian orang yang tidak terbuka hatinya, tidak bisa dia melihat dengan hatinya. Karena apa? Tertipu dengan dunia ini. Sehingga dunia ini adalah hijab bagi sebagian orang. Tapi bagi sebagian orang lagi adalah dunia inilah untuk melihat Allah. Sama-sama dunia. Jadi Allah akan tertutup dengan dunia bagi orang yang buta mata hatinya. Tapi kalau mata hatinya tidak buta, tidak melihat dunia kecuali ingat lihat Allah. Dia diberi oleh Allah dunia yang melimpah, kekayaan yang melimpah. Apa yang terjadi dengan orang tersebut? Dia semakin dekat dengan Allah dengan kekayaannya, karena dia melihat kekayaan dari Allah, justru ingat Allah. Yang dilihat adalah Allah. Jadi zat Allah subhanahu wa ta'ala kita tidak bisa melihatnya. Ditutup dengan apa? Dengan gebiar dunia ini. Maka melihat dunia, kalau orang hatinya sudah tertata dan dipilih oleh Allah, maka bisa melihat Allah. Jadi yang menjadikan seseorang bisa kenal Allah maksudnya. Maka jika Allah sudah memilih seseorang, maka dia akan kenal Allah. Sehingga dunia tidak akan pernah menjadi hijab baginya. Yang dilihat dunia. Nah, bagaimana dengan waliullah? Makanya kalau ingin melihat waliullah, jangan nunggu keramatnya. Bukan itu. Tadi orang tidak bisa melihat Allah kecuali dipilih hatinya oleh Allah. Sehingga tidak melihat rembulan kecuali ingat Allah. Tidak melihat apapun, itu pilihan Allah. Nggak cukup orang melihat rembulan hanya melihat rembulan saja, bintang-bintang saja. Tapi lihat, kalau waliullah kekasih Allah,
Lihat, apapun yang diingat adalah Allah. Tahu itu adalah ciptaan Allah, sesuatu yang besar, kecil, unik dan seterusnya ada menjadikan ingat Allah. Jadi dunia tidak akan menjadi hijab selamanya bagi orang yang hatinya sudah dipilih oleh Allah. Ingat, hatinya dipilih oleh Allah. Kalau sudah hatinya dipilih Allah, akan sampai kepada Allah. Yaitu tadi, kalau sudah hati seorang hamba dipilih Allah dengan hidayahnya, maka ketahuilah dia tidak akan tertutup oleh apapun yang Allah ciptakan, tidak akan tertutup oleh selain Allah. Ini cara kenal Allah. Baik, kita pindah. Waliullah. Waliullah adalah manusia biasa, cuman dipilih oleh Allah. Maka dari itu, kewalian itu tersembunyi, namanya sir, bukan diobral. Sehingga sir rahasia kewalian seseorang itu disembunyikan di balik kebiasaan zahirnya. Dia kelihatan jual beli, dia berbisnis. Kami teringat guru mulia menyampaikan bahwasanya jangan dianggap seorang waliullah itu akan selalu pakai jubah dan imamah begitu, bukan. Bisa saja seorang waliullah adalah dengan kacamata tebal di laboratorium yang hanya dia memikirkan bagaimana kejayaan Islam melalui ilmu di laboratoriumnya. Jadi waliullah bisa saja ada seorang pakar atom, seorang pebisnis hebat, dia takut kepada Allah, dia kaya, tapi selalu berpikir untuk kejayaan Islam. Bisa saja dia waliullah. Nah, disinilah maka bagi seorang yang ingin tahu waliullah, jangan nunggu keramat. Keramat itu disembunyikan oleh para waliullah. Bahkan beliau itu kalau sudah punya karamat itu nggak pengen dilihat oleh siapapun, disembunyikan seperti seorang wanita menyembunyikan darah haid. Nah, ini nasib buruk kita ini, percaya sama wali kalau lihat keramatnya. Lalu bagaimana kita bisa kenal Allah? Nggak akan. Bagaimana kita bisa kenal kalau itu waliullah? Kita tidak akan bisa kenal kecuali Allah yang memperkenalkan kita kepada mereka. Itu yang diungkapkan oleh Ibn Athaillah As-Sakandari, walam yusil ilaihim, Allah tidak akan menyampaikan seseorang kenal wali illa man arada, kecuali yang Allah kehendaki ayusilahum ilaihi, Allah sampaikan, perkenalkan wali kepada orang tersebut. Jadi Allah yang memperkenalkan wali kepada seseorang. Nah, ini hati yang dipilih oleh Allah. Hati yang bagaimana? Nah, ini hati yang prasangka baik kepada hamba Allah. Sampai kemarin dikatakan kalau ketemu manusia anggap mereka hidir semuanya. Kalau kita sudah bisa memandang orang adalah dia insya Allah kekasih Allah, sebetulnya kita sudah kenal wali. Apa sih artinya wali di samping kita kalau nggak berguna buat kita? Ayo kita duduk dengan wali kutub Syekh Abdul Qadir Jailani. Apa artinya? Kalau kita tidak sambung hati dengannya, nggak berguna. Jangankan kok wali, duduk dengan Nabi jadi Abu Jahal kok. Maka yang perlu ditata adalah hati kita bagaimana dengan para wali. Makanya dasarnya dasar husnudon kepada mereka. Kisah 3 orang itu datang kepada orang yang disifati kalau dia adalah wali. Di antara dari 3 orang ini salah satunya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian dan masing-masing orang itu punya niat di saat ingin ketemu dengan wali. Yang satu ingin ngetes, apakah wali benar dia. Yang kedua, kalau wali saya mau minta doa biar dapat jadi kaya saya. Yang satu Syekh Abdul Qadir Jailani, aku akan datang untuk mendapatkan keberkahan dari Allah melalui orang tersebut. Dengan dasar khusnudzon dia masuk tiga-tiganya ke rumah orang yang disifati kalau dia itu adalah wali. Tiba-tiba berkata dengan yang pertama tadi yang main ngetes, langsung sang wali itu bercerita dan sesuai apa di hatinya. Sebelum bertanya sudah dijawab begini. Bingung dia.
Yang kedua, didoakan kamu akan kaya. Yang ketiga, Syekh Abdul Qadir Jailani, sang wali itu berkata, qadamuka ala riqabi auliya, tak kakimu di atas lehernya para wali. Maksudnya apa? Kau akan mengungguli para wali-wali yang lainnya. Maka perkataan itu yang benar adalah dinisbatkan kepada wali tersebut, bukan perkataan Syekh Abdul Qadir. Selama ini ada riwayat qadami ala riqabil auliya, kan itu qadami, kakiku. Seolah-olah yang mengatakan Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang benar riwayat ini adalah yang mengatakan bukan Syekh Abdul Qadir Jailani. Adakan tapi tebakan atau khusnudon atau doa daripada wali tersebut kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ulang. Yang pertama, dia itu akhirnya dia menghafal Quran dia. Yang pertama menghafal Quran. Tapi di hatinya adalah busuk, menghafal Quran dia. Tak taunya setelah itu lupa Qurannya, semuanya lupa, tidak ada yang diingat. Kemudian mati dalam keadaan murtad. Naudzubillah. Karena dia pergi ke satu negeri, terpesona dengan wanita cantik, kemudian dia ingin menikahinya, dan wanita itu rupanya Nasrani, dan dia tidak mau menikah dengan dia kecuali masuk Nasrani. Setelah masuk Nasrani sakit, dan sakitnya tuh sampai bau. Ya macam pokoknya dengan mengerikan, dan mati. Ngetes wali dia. Pengen ngetes wali tadi, suudzon sama wali. Syekh Abdul Qadir Jailani menjadi wali besar, sehingga dikatakan beliau adalah walinya, sultanul auliya. Tentunya pada zamannya seperti itu. Nah, jadi kuncinya untuk mengetahui wali adalah dari hatimu sendiri yang tertata, tidak suudzon kepada manusia, sehingga nembus daripada sifat dohir kemanusiaannya. Tembus, seperti halnya di saat kita melihat rembulan dan tembus kita bisa kenal Allah. Maka dengan wali begitu, kelihatannya kita bisa, sehingga mudah berkhusnudzon dengan seorang pedagang. Wah, insya Allah dia adalah kekasih Allah. Kenapa? Saya lihat dia di pasar, memang jarang terlihat dia tuh baca Al-Quran dan zikir, tapi hatinya bersih dia. Sholat 5 waktu oke, tapi jujur dia, dia wali insya Allah. Nah, kita mudah khusnudzon kepada seseorang kalau itu adalah wali. Kepada orang kebiasaan saja khusnudzon dia. Apakah mungkin orang seperti ini berbuat jahat? Jadi pancarannya dari sini, bukan dari wali itu sendiri, dari hati yang memandang. Bahkan dikisahkan ada satu orang yang dia sangat khusnudzon kepada gurunya, ternyata dia menjadi kekasih Allah melampaui gurunya sebelum gurunya. Gurunya ada dusta, gurunya pembohong. Cuman dia banyak umatnya, banyak jamaahnya. Datang murid yang tulus ini, dan sang murid ini selalu datang terlambat dalam mengajar, menghadiri majelis yang syah ini terlambat, sering terlambat. Akhirnya, ya, kenapa kamu terlambat? Karena saya harus nyebrang sungai ya Syekh, dan perahunya harus ngantri. Tidak setiap saat saya mendapat perahu, mendapat giliran pertama. Kasih ijazah saya Kiai, biar saya tidak perlu pakai perahu-perahuan. Ya udah, kau pulang baca bismillah 1000 kali, nanti kamu bisa jalan. Ngomong gitu aja kiainya. Pulang, namanya orang khusnudzon, sampai di rumah dibaca 1000 kali setiap hari. Pas di hari waktu belajar, minggu berikutnya mau belajar, rupanya apa? Dia nginjekkan air tidak tembus ke bawah, dia bisa berjalan. Jangan ditiru, nanti bawa bismillah nyebrang sungai kau. Nah, itu tidak nyambung ya. Akhirnya sampai ke tempatnya sang kiai. Rupanya dia kaget, gemeteran tangannya memandang sang kiai dengan ketakutan, lalu berkata, Kiai, ulat. Apa? Pingsan. Bangun lagi, kaget lagi, pingsan lagi. Kenapa? Hatimu hitam penuh dengan ulat. Sang kiai langsung nangis dan istighfar kepada Allah. Tahu bahasanya kebusukan hatinya sudah diketahui oleh orang muridnya. Dia istighfar dan tobat, setelah itu apa? Hilang hatinya, bersih. Nah, sang anak murid ini ternyata menjadi wali duluan sebelum sang kiainya. Kiainya padahal pendusta. Maka biarpun gurunya pembohong, tapi kalau anaknya murid yang punya khusnudzon, sampai kepada Allah kok dia.
Dan ternyata sang guru ini mendapat pelajaran dari muridnya sehingga sang guru menjadi wali menyusul. Jadi kunci husnudzon itu penting banget. Apalagi orang-orang yang selama ini kita hormati, orang tua kita dan seterusnya. Nah, begitulah kalau pengen mengenal wali. Sehingga subhana man lam yaj'alid dalila, jadi maha suci Allah itu yang telah menjadikan petunjuk untuk mengetahui walinya itu seperti cara bagaimana mengetahui Allah. Tidak langsung begitu, tapi dari pancaran hati untuk memandang hijabnya tadi, sehingga hijab menjadi hilang. Kalau melihat Allah dengan apa? Dengan hati yang melihat kepada hijab, bahwasanya hijab ini adalah hijab, maka karena tahu hijab itu adalah hijab, maka tembus dia. Tapi yang nggak sadar kalau hijab itu hijab, maka akan tertutup, tidak akan kenal Allah selamanya. Sehingga dia melihatnya seperti itu. Dimisalkan kacamata ini, saya tidak melihat kacanya, tembus ke sana. Coba kalau saya lihat kaca, saya ngeliat kaca nggak ngeliat saya. Kalau saya ngeliat kaca, saya ngeliat saya ngeliat kaca, saya ngeliat hijab. Tapi di saat saya melihat di sana, nggak akan kelihatan hijab lagi. Nah, kelihatan ganteng-ganteng. Nah, begitu. Jadi kalau sudah hati itu benar dan itu dipilih oleh Allah. Lihat dia, illa man arada, Allah menghendaki ayusilahum ilaihi, Allah akan sampaikan kepada mereka. Allah akan sampaikan mereka ini, orang yang rindu ketemu wali adalah disampaikan pada waliullah. Dan wali itu banyak ditutup hari ini karena banyaknya fitnah, tapi tetap ada. Imam Haddad menyebutkan dalam kitab Adab Sulukul Murid, waliullah ada. Yang menjadi sebab tertutup adalah kotornya hati kita, sehingga kita tidak bisa melihat. Wali ada di kiri kanan kita, cuman karena kita ini nggak bisa husnudzon sehingga susah mencari wali. Jadi husnudzon, jadi mencari wali untuk bertemu dengan wali berangkat dari husnudzon kita. Dan inilah yang punya arti bagi kita. Biarpun kita duduk dengan 40 wali di kiri kanan kita, lalu kita tidak pernah husnudzon, ya nggak ada gunanya, nggak ada keberkahan turun kepada kita. Maka dari itu, mari kita tata hati kita untuk bisa berprasangka baik dengan siapapun dari hamba-hamba Allah. Tapi dikatakan dalam istilah ahli tasawuf, kalau engkau melihat seseorang, anggap dia adalah hidir. Hidir adalah simbol wali maksudnya. Kalau engkau melihat seseorang, anggap dia adalah wali. Bisa jadi dia adalah waliullah, kekasih Allah. Sehingga kalau sudah kita bisa menata hati seperti ini, kapan kita bisa berbuat zalim? Mungkin pasangan kita, orang tua kita, bahkan mungkin pembantu yang ada di rumah kita, kita temukan dia adalah orang yang sangat jujur, patuh, kemudian juga waktu sholat tertib, lesannya sering berzikir, gelarnya saja di dunia sebagai pembantu, bisa saja dia kekasih Allah. Ya kalau orang punya hati begini, ya banyak ngelihat wali nanti, gampang. Dan makna kita kenal wali itu maknanya apa sih? Harus ada kebaikan yang kita dapat, bukan sekedar tahu itu wali, bukan. Kebaikan untuk kita dong. Apa artinya kita ngelihat wali kalau nggak ada kebaikan untuk kita? Nah, kebaikan itu adalah berangkat dari hati yang baik, hati husnudzon, hati yang tertata. Sehingga kalau sudah benar hatinya, maka akan ditampakkan oleh Allah wali-wali yang banyak, sehingga apa, sifat-sifat kemanusiaan, sifat-sifat yang biasa dilakukan manusia itu tidak akan menjadi hijab kita, sehingga kita tetap kenal wali. Biarpun dia seorang pengusaha, mungkin pengusaha yang wali. Dia seorang politikus, mungkin politikus yang wali. Dia seorang pejabat, mungkin pejabat yang wali. Dia seorang tukang, mungkin tukang yang wali, dan seterusnya. Dari hati. Dan harus kita membiasakan terus husnudzon kepada hamba-hamba Allah. Dan husnudzon kepada hamba Allah ini tidak bertentangan dengan masalah amar ma'ruf nahi mungkar yang diperintahkan juga untuk kita. Jangan sampai kebablasan tidak mengerti makna husnudzon. Nah, husnudzon ini termasuk bagian, bahkan husnudzon ini justru menjadi dasar untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar tidak dasari husnudzon, nggak akan bisa amar ma'ruf nahi mungkar.
Jadi kalau kita melihat orang melakukan kemungkaran, apa yang harus kita lakukan pertama? Husnudzon. Apa itu? Mungkin dia tidak tahu, kan begitu. Mungkin dia tidak sengaja. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Setelah kita menduga, husnudzon dulu, jangan langsung serta-merta dasar dia wah orang gua. Enggak begitu. Tapi kita husnudzon, mungkin dia tidak tahu. Mungkin dia itu nggak sengaja. Oke. Karena ini dasarnya orang sudah kenal wali ini. Dia tidak suudzon, tidak prasangka buruk, tapi prasangka baik dulu. Mungkin dia tidak sengaja. Mungkin tidak tahu. Biarpun wali bisa salah kok. Cuman bagaimana cara pandang kita kepada mereka? Kalau kita menginginkan manusia tidak bersalah, sudah berubah kita. Nabi itu manusia, nabi manusia, tapi bukan manusia biasa itu. Kalau manusia secara umum bisa salah. Nah, di saat kita melihat sebuah kemungkaran di mata kita, bukan berarti husnudzon, wah nggak apa-apa. Oh, enggak begitu, itu salah. Kita melihat orang melakukan satu kemungkaran, maka harus kita bangun husnudzon. Caranya adalah apa? Mungkin tidak sengaja atau mungkin tidak tahu. Terus kalau dia tidak tahu, berarti tugasku memberitahu. Itu langkah selanjutnya. Nah, setelah memberitahu, nah ini. Memberitahunya itu atas dasar husnudzon, bukan dasar meremehkan. Coba. Orang bisa saja memberitahu pada seseorang atas dasar meremehkan, kalau dia pengen tampak sombong. Kamu tahu enggak? Pengen meremehkan, tidak. Tapi para kekasih Allah kalau mengajari seseorang karena cinta dan tidak pernah meremehkan mereka dan tidak pernah merendahkan mereka. Seorang kekasih Allah diberi lesan yang fasih, dia berkata, demi Allah, di saat aku diberi oleh Allah lesan yang fasih, itu bukan karena kelebihan yang aku dapat, tapi aku yakin, aku husnudzon bahwa di antara yang hadir jadi pendengarku adalah ada orang yang lemah di dalam pemahamannya. Karena Allah sayang kepada dia, maka Allah bimbing lisanku agar bicara fasih, agar dia faham. Begitu. Bukan suudzon. Siapa dulu sombong dulu? Saya kok dilawan ya. Nggak ada begitu para kekasih Allah itu. Selalu berhusnudzon kepada orang lain. Baik. Agar kita tidak berhenti amar ma'ruf dan mungkar tadi. Jadi kalau kalian lihat kemungkaran, siapapun dia, orang tua, guru dan sebagainya, ada aturannya dong. Guru misalnya, kita melihat dia melakukan kemungkaran yang terang-terangan di mata kita. Bagaimana? Husnudzon ya. Yang terang-terangan husnudzon. Dzon itu adalah menduga, kelihatan di mata kita, yang nggak ada lagi husnudzon di situ. Maksudnya husnudzon bukan pembahasannya, kelihatan di mata kita. Husnudzonnya bukan masalah dia tidak melakukannya atau mengatakan, wah ini sudah berubah jadi sirup. Misalnya ada guru kiai, kan ada pernah dengar minum minuman mabuk, sudah jelas minuman keras, dibilang wah jadi air. Nggak ada, tetap minuman keras. Husnudzon kita adalah mungkin bukan guru saya, atau mungkin dikasih sama orang tidak tahu, atau mungkin nggak ada botol, hanya botolnya saja. Tapi kalau sudah terang-terangan itu keharaman, nggak ada lagi. Husnudzonnya bukan di dalam bab itu minuman keras atau bukannya. Husnudzonnya adalah mungkin dia keselak, kan boleh di dalam fikih itu, kalau kita keselak lalu tidak ada air, boleh minum khamr biar nggak mati, kan boleh, bisa jadi. Jadi ke situ husnudzonnya. Tapi kalau betul-betul dia melakukan kesalahan, baru mungkin dia lupa atau nggak tahu. Oke, kalau dia lupa atau nggak tahu, apa langkah kita? Bukan suudzon, tidak. Langkah kita memberitahu, Ustaz tahu ndak ini apa? Apa itu? Ini adalah di dalamnya ada alkoholnya. Astagfirullah, bisa begitu dia. Nah, kitanya buru-buru suudzon. Wah, Ustaz gombal nih. Waduh, nggak bisa ketemu wali ini orang begini. Di sisi lain memang kita tidak boleh meletakkan diri kita di tempat suudzon. Imam Ali menyebutkan, man wada'a nafsahu mawadi'a tuhmati fala ya'lumanna illa ala nafsih. Kalau orang menempatkan dirinya di tempat yang orang bakal berprasangka buruk kepadanya, jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Ini babnya orang meletakkan diri. Tapi kalau kita mandang orang, nggak boleh. Contoh, satu orang lihat, wah ini Ustadz kok masuk gedung film, ngapain Ustadz? Gimana ini, rugi saya mondokkan anak saya, Ustadznya masuk gedung film. Ustadz, apaan Ustadz? Ngapain Ustadz? Aduh mohon maaf Haji, saya nyari siapa? Nyari AA nih. Loh,
Itu kan anak saya. Iya, anak bapak yang masuk film. Loh, anaknya dia yang lari ke gedung film rupanya. Sudah suudon lagi sama kiainya. Ya kan, hati-hati. Tapi tidak boleh juga tidak punya amar ma'ruf nahi mungkar. Khawatir juga kita bicara tentang husnudzon nanti. Kalau sudah salah, memang nggak ada dzon lagi, kelihatan di matanya melakukan keharaman. Maka sebaiknya bertanya, kenapa ya Ustaz? Maka Imam Haddad dalam kitab Adab Suluk muridnya mengatakan bahwa beliau menyampaikan, jika ada keraguan-keraguan di dalam hatimu, jangan kau inapkan. Khawatir pagi harinya berubah menjadi prasangka buruk. Tanyakan kepada Ustadz, barangkali dijawab nanti. Akan diselesaikan itu, disimpan. Kadang tidak disimpan, diobrolkan sama temannya. Waduh, na'udzubillah, jauh dia. Bisa jadi kalau ustadznya itu wali beneran, wah sengsara dia. Seperti tadi, jadi murtad nanti. Dan jangan biar sok, saya akan ngetes apakah betul dia wali. Wah, nasib buruk ya. Tadi kisah yang bersama Abdul Qadir Jalani. Wong wali kok dites. Memang dia itu apa? Mau ujian. Dia menyembunyikan, kalau bahkan mungkin tahu kalau kita mau ngetes. Baik. Maka dengan asas husnudzon inilah subhanallah, dengan saudara, dengan sanak, dengan kerabat, dengan kawan, indah. Hidup itu kan indah dengan husnudzon. Tapi ingat ada batasannya, jangan sampai husnudzon kita menjadikan seseorang tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Harus dipadukan pemahaman antara husnudzon untuk kita kenal wali dan agar bisa menjadi kekasih Allah dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian tadi sedikit saya tambah masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau kita melihat seseorang melakukan kesalahan itu adalah tidak serta-merta kita menyalahkan dia. Apakah itu masalah ilmiah atau yang lainnya. Kita cek dulu, jangan-jangan yang salah kita bukan dia, kan begitu. Sudah terlanjur menyalahkan orang lain, kita yang salah. Saya masih teringat satu orang, dia adalah Syafi'i madhab. Tapi dia tidak salah secara ilmu, tapi terpopo-poponya ada seorang syekh madhab Maliki melakukan suatu amalan yang menurut madhab Syafi'i tidak sah. Wah, dia mencaci ngolok, syekh gimana ini melakukan begitu tuh, sholat tuh nggak sah, karena ini bukan masjid, pintunya begini, nggak bisa sholat jamaah, nggak sah. Dia nggak sadar kalau kiainya ada syekhnya adalah madhabnya Maliki. Menurut madhab Maliki adalah sah masalah tempat-tempat sholat itu. Ya, karena syekhnya orang bicara lain, ya masya Allah, terima kasih, terima kasih. Yang lain ngerti ya, lucu ini. Menyalahkan orang tapi tidak ngecek dulu permasalahannya. Ini yang banyak. Sedikit-sedikit mengatakan ini sesat, mengatakan bid'ah, mengatakan macam-macam, tapi belum mengecek masalah ini. Jadi kita cek dulu kalau kita melihat kesalahan pada seseorang, kita cek dulu benarkah dia salah. Jangan-jangan yang salah kita yang salah paham. Setelah terbukti itu adalah kebenaran pada kita dan salah di dia, langkah selanjutnya adalah dia melakukan kesalahan dengan sadar atau tidak sadar. Kalau dia melakukan dengan tidak sadar, cukup diingatkan saja akan beres. Kalau melakukan dengan sadar, nah inilah repot. Karena dia adalah dengan kekerasan hati. Maka mungkin dengan cara kekerasan itu akan berlaku dengan yang demikian ini. Kalau dalam sebuah tatanan negara Islam misalnya. Tapi kalau orang lupa, jangan disamakan dengan orang yang membangkang. Sehingga kita punya marhalah di saat kita ingin mengingatkan seseorang. Ini berlaku pada siapa saja. Baik, inilah. Jadi kadang dicampur adukkan antara husnudzon dengan amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga apa? Matilah amar ma'ruf nahi mungkar atas dasar husnudzon. Wah, mungkin dia wali dan sebagainya. Loh, biar wali kenapa kalau melakukan keharaman? Kita diamkan. Ya nggak bisa dong. Wali manusia bisa salah. Justru kalau dia wali, kita ingatkan, pasti dia akan terima kasih sama kita. Kisah Hallaj jika benar itu adanya, dipenggal dengan pedang syariat. Makanya kalau di akhir zaman ini ada orang berkata melanggar syariat, katanya wali. Waduh, melanggar syariat dianggap wali. Oh, saya bisa mempercayai wali, tapi dipenggal dulu dong kayak Hallaj. Apakah nuliskan la ilaha illallah atau enggak kalimat sih? Kalau enggak, ya ntar dulu dong. Kalau melanggar syariat terang-terangan, terang-terang itu maknanya bangga dan membela, bahkan punya ungkapan-ungkapan yang merendahkan syariat. Ya itu yang nggak akan wali seperti itu. Wali nggak akan merendahkan syariat. Wali itu kalau salah segera tobat. Merendahkan syariat, macam-macam syariat, mulai dari baginda Nabi, merendahkan Rasulullah,
dengan macam-macam cara mendahkan Al-Quran. Itu bukan wali, nggak ada wali begitu. Husnudonnya dia gila biar gak dosa. Nggak ada kalau pelanggaran syariat. Tapi kalau misalnya ada pelanggaran syariat dilakukan seseorang yang dikatakan wali, tapi bukan dengan pengukuhan ikrar dari dia, mungkin dia kepleset manusia, dan setelah diingatkan bisa saja dia menjadi menyesal betul, karena wali menyesal dan istighfar yang banyak seperti itu. Jadi harus difahami di sini. Memang pelik masalah husnudzon kadang dicampur adukkan dengan amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga apa? Mati amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga kemungkaran dianggap sebagai sebuah kebenaran. Naudzubillah. Sehingga tetap saja jadi hijab, tidak akan sampai kepada wali, tidak akan dikenal wali, dan tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.